Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, alhamdulillahirobbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur atas kehadiran Allah, karena berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat melaksanakan acara kita pada hari ini, yaitu sosialisasi penyelarasan visi misi dan tujuan satuan pendidikan sesuai dengan kerangka pembelajaran dalam 8 dimensi profil lulusan SMP Negeri 23 yang kita cintai. Salam beriring salam marilah kita haturkan pada junjungan Nabi besar kita, suri teladan kita, Nabi yang katanya yang tak kenal makan spaghetti namun namanya selalu di hati, Nabi yang katanya tak kenal makan pizza namun namanya selalu berjasa. Siapalah dia kalau bukan Habibana wa Nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, susunan acara kita sebelum mulai saya pantun terlebih dahulu. Berarti kuntum tunggu merata. Yang saya kalau bisa biar acaranya meriah, tolong bilang cakep ya Bapak Ibu ya. Oke. Melati kuntum tunggu merata. Cakep. Sayang merebah di pohon cemara. Cakep. Assalamualaikum. Saya mulai dengan kata kami persembahkan pembukaan acara. Cakep. Iya. Baik, terima kasih kepada Ibu Gusti. Susunan acara sosialisasi penyelarasan visi misi dan tujuan satuan pendidikan sesuai dengan kerangka pembelajaran mendalam dan 8 dimensi profil lulusan SMP Negeri 23 Palembang bersama guru, murid, dan orang tua serta disaksikan langsung secara live di YouTube. Acara pertama yakni berdoa dipimpin oleh Pak Jani. Kepada Bapak Jani saya persilakan. Ada di sini. Allahumma anfa'na bima 'allamtana Allahumma inna nas'aluka 'ilman la yansa Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa qalban khashi'an wa 'amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan tayyiban mubarakan wasi'an kathiran Allahumma ij'alna 'ala hadhihi al-amra wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم. Baik, terima kasih kepada Bapak Jani. Kemudian susunan acara yang kedua yakni pemaparan sosialisasi kerangka pembelajaran mendalam oleh Ibu Kepala Sekolah. Ibu, saya persilakan. Terima kasih pada pembawa acara. Tadi Bapak Ibu dan Bapak Ibu wali murid ya yang sedang live streaming, pembukaannya dibuka dengan pantun, maka saya juga akan membukanya dengan pantun. Minta cakepnya ya Bapak Ibu. Boleh. Pergi ke ladang mencari padi. Hati riang terasa murni. Rapat digelar penuh harmoni. Demi kemajuan SMP Negeri 23 Palembang nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, yang terhormat Bapak Ibu Guru dan staf di SMP Negeri 23 Palembang, yang terhormat para wali murid
yang sekarang sedang menyaksikan secara streaming sosialisasi visi, misi, dan tujuan Satuan Pendidikan SMP Negeri 23 Palembang yang kita kaitkan pada kerangka pemikiran pembelajaran mendalam dan 8 dimensi profil lulusan. Dan yang tak lupa, yang kami sayangi dan kami banggakan anak-anak OSIS ya, sebagai perwakilan dari siswa-siswi SMP Negeri 23 Palembang. Izin Bapak Ibu, pada siang hari yang ceria ini saya akan mensosialisasikan visi, misi, dan tujuan dari Satuan Pendidikan SMP Negeri 23 Palembang. Hal ini sangat mendesak Bapak Ibu karena kurikulum kita nggak berubah seperti yang kita kemarin. Kurikulum tidak berubah, kurikulum tetap kurikulum merdeka. Namun di dalam kurikulum merdeka ini terdapat ada pendekatan yang baru yaitu deep learning atau pembelajaran mendalam. Dan goalsnya yang sekarang itu adalah 8 dimensi profil kelulusan. Masih ingat nggak Bapak Ibu? 8 dimensi profil kelulusan. Yang pertama tetap ada beriman ya, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2, kewargaan. Jadi kebinekaan global itu diganti dengan kewargaan Bapak Ibu. Yang ketiga, penalaran kritis. Yang keempat, kreativitas. Lalu yang kelima, kolaborasi. Betul. Yang keenam, kemandirian. Yang ketujuh, komunikasi. Oke, 8 kesehatan. Jadi sekarang ada 8 dimensi profil lulusan. Yang inilah yang akan kita capai. Goals kita itu di sini Bapak Ibu. Student yang akan menjadi output dari visi, misi, dan tujuan sekolah kita. Bapak Ibu, dalam membuat VMT itu ternyata nggak mudah. Saya bersama tim itu berpikir keras, ternyata VMT itu susah loh Bapak Ibu. Menyamakan cita-cita dari para guru, para tenaga pendidik, wali murid, kemudian murid sendiri, mitra kita, komite pembelajaran, itu akan kita satukan semua cita-citanya di dalam kata-kata satu aja, visi, cita-cita sekolah. Visi, misi, dan tujuan kita itu sebenarnya sudah ada Bapak Ibu. Namun karena tadi kita adanya pembelajaran mendalam, maka visi, misi, dan tujuan sebelumnya itu kami selaraskan Bapak Ibu. Selaraskan kepada PM dan 8 DPR. Nah, untuk penyelarasan ini Bapak Ibu, kami menggunakan prinsip-prinsip, yaitu prinsip kerangka pembelajaran mendalam. Lalu kemudian pendekatan yang terbaru yaitu pendekatan inquiry kolaboratif. Di mana pendekatan inquiry kolaboratif ini Bapak Ibu, inilah yang merupakan kerangka sehingga akan muncullah suatu program yang program itu akan kita masukkan ke dalam visi, misi, dan tujuan kita. Apa aja inquiry kolaboratif itu ada 4 Bapak Ibu. Akses ini adalah mengidentifikasi kekuatan kita. Apa aja nih kekuatan kita dengan cara tentu saja angket, survei, refleksi yang sudah Satuan Pendidikan lakukan. Kemudian yang kedua desain, mendesain nanti Bapak Ibu, mendesain semua kerangka berpikir untuk supaya muncul praktik-praktik pedagogi yang inovatif. Lalu yang ketiga, kalau ini kalau di guru penggerak praktik baik, implementationnya, kita implementasi. Nanti akan ada beberapa Bapak Ibu guru yang mewakili tiap mapelnya praktik baik mengenai pembelajaran mendalam. Entah itu mau sendiri-sendiri atau mau interdisipliner ya Bapak Ibu. Baru kemudian yang keempat itu adalah measure, reflect, and change. Nah, ada 3, pengukuran, refleksi, dan mengubah langsung di sana. Nah, inilah
inilah kerangka-kerangka berpikir yang digunakan oleh tim visi misi untuk merumuskan atau menyelaraskan VMT yang terbaru. Silakan Ibu, next. Nah ini Bapak Ibu, yang pertama analisis dulu yang kami lakukan. Analisis VMT. VMT itu, kalau saya nyebut VMT itu udah tahu ya, visi, misi, dan tujuan. Hasil telaah VMT yang berorientasi kepada pembelajaran mendalam. Klik Bu, analisis dan draft. Klik linknya. Ya, sebentar. Kayak mana? Sini keluar, tidak keluar. Tuh, 2 hari 2 malam ini nanti buat ini. Jadi ini namanya ada gap ya, gap itu kesenjangan. Jadi kita gap analisis kesenjangan kondisi satuan pendidikan. Jadi ini kami compare, kami bandingkan VMT sebelumnya dengan VMT yang akan kita lakukan sekarang. Apa sih dari VMT sebelumnya ini yang belum dan tidak sesuai ya? Kalau tidak sesuai itu banyak yang udah sesuai. Tapi yang masih ada belum sesuai mengukur pembelajaran mendalam dan mengukur goals dimensi profil lulusan tadi Bapak Ibu. Yang sebelumnya kita kan terwujudnya peserta didik yang iptek, beriman, prestasi, teknologi, dan kebinekaan. Nah kebinekaan itu udah nggak ada lagi kan. Kebinekaan sekarang ini udah dinamakan kewargaan gitu ya. Nah ini maka di sini analisis kesenjangannya di dalam visi itu belum terlihat praktik pedagogi yang dapat terukur. Misernya itu belum kelihatan di situ. Kemudian sekolah masih menggunakan analisis SWOT. Kalau dulu kan SWOT, strengths, kemudian weakness, opportunities, dan threat ya, ancaman. Nah kalau sekarang Bapak Ibu kita menggunakan SOAR. SOAR itu strength, opportunity, application, dan R-nya result, hasil. Kemudian yang ketiga, satuan pendidikan belum menggunakan pendekatan tadi kata saya, pendekatan inquiry kolaboratif. Yang 4 tadi, access, design, implement, observe, check, and reflect. Kemudian pembuatan tim komite pembelajaran juga belum terbuat kemarin untuk penyusunan VMT. Next, Pak Bu. Nah ini ya, ini juga terwujudnya lulusan yang unggul dalam bidang akademik dan non akademik. Nah Bapak Ibu, kalau untuk tujuan ternyata kalau sekarang ini Bapak Ibu kita menggunakan tujuan itu adalah pendekatan SMART. Banyak Bapak Ibu, banyak yang berubah. Jadi kepala sekolah itu harus terus baca dan belajar gitu. SMART, tujuan SMART itu Bapak Ibu tujuannya itu harus terukur. Di visi, misi, dan tujuan kita kemarin itu belum ada yang terukur secara autentik. Baik itu secara kuantitatif maupun secara kualitatif Bapak Ibu. Nanti akan ada di sini. Saya sudah membuat matriks SMART, tujuan dari satuan pendidikan kita. Kemudian apa lagi Bu? Yang ketiga, di misi kedua, mewujudkan lulusan yang unggul dalam bidang akademik dan non akademik. Nah ini juga kita belum menyebutkan unggulnya itu di dimensi profil lulusan yang mana aja gitu di situ, dan belum bisa juga diukur secara autentiknya. Bagaimana cara mengukurnya? Achievable-nya itu di mana gitu kan? Boardnya juga kita belum terlihat. Kalau di sebelumnya Ibu tidak ada waktu di tujuan itu. Tujuan itu hanya apa kemarin Pak? 100% anak lulus ya Mbak ya. Nah, kalau dengan metode SMART itu ada time bound-nya Bu, waktu. Waktu itu bisa dalam 1 tahun gitu. Ada rentang waktu. Kayak keimanan kita nggak ada di situ dibuat. Achievable-nya tuh kemana gitu? Mau kemana? Kayak
beriman. Beriman itu mau mengukur berimannya tuh kayak mana nih? Indikator keberhasilannya tuh di mana? Itu belum terlihat. Nanti di penyelarasan ini di metode SMART itu akan terlihat dengan jelas. Next book. Habis. Nah, ini SK-nya ya Bapak Ibu. Ini adalah SK VMT kita. Terus Bu, biar tahu semua Bapak Ibu guru bagian-bagian apa aja mereka. Enggak Bu. Mas Boy, tanya mana nih Pak? Ini yang lain. Oh di lain, ya udah. Next Bu, lagi. Next, survei guru. Nah, yang kedua, analisis kami itu berdasarkan survei guru Bapak Ibu. Bapak Ibu belum keseluruhan ya mengisi survei. Saya lihat baru berapa responden dari GTK Bapak Ibu. Kalau saya meminta mengisi link atau survei itu wajib diisi Bapak Ibu. Itulah refleksi kita. Saya mau membuat PBD, perencanaan berbasis data, itu dari penilaian Bapak Ibu. Yang mana yang kurang, yang mana yang diperlukan di sarana dan prasarana. Jadi saya minta tolong Bapak Ibu itu diisi linknya dan disesuaikan dengan kondisi real yang terjadi di SMP Negeri 23 Palembang. Nah, ini surveinya. Baru berapa ya audiensnya? Belum banyak ini audiensnya yang mengisi. Kepala sekolah memberikan arahan yang jelas kepada guru dalam melaksanakan pembelajaran di kelas ini menjadi umpan balik bagi saya Bapak Ibu. Umpan balik itu kritikan dan saran kalian itu akan menjadi umpan balik bagi saya, motivasi bagi saya untuk lebih maju lagi. Jadi wajib diisi, jangan nggak diisi. Terus Bu, memotivasi guru, terus mengevaluasi proses pembelajaran. Nah, semua ini Bapak Ibu, ini data saya, kekuatan saya. Banyak loh kepala sekolah yang hanya ngomong kosong doang. Tahu nggak ngomong kosong doang itu apa? Tidak berbicara dengan data. Kita itu hidup harus berbicara dengan data Bapak Ibu. Dari sini saya bisa mempresentasikan. Oh, untuk bagian pemenuhan SAPRA bagi para guru tenaga pendidik saya, berapa persen sudah saya penuhi? Itu kelihatan Bapak Ibu. Oh, untuk supervisi udah berapa persen nih? Peran saya sebagai kepala sekolah kepada para guru dan tenaga pendidik saya. Itu Bapak Ibu, kalau kita mau maju ya, kalau mau maju, growth mindset, harus berpola pikir bertumbuh. Pola pikir bertumbuh tuh kalau ada link kayak gitu isi. Diisinya jangan di dalam zona nyaman. Isilah sesuai dengan apa yang ada dan terjadi di SMP kita. Karena itulah yang namanya nanti peluang bagi saya untuk saya maju. Kritikan kalian adalah peluang bagi saya untuk saya maju. Next. Dan ya banyak. Ini adalah survei kemarin. Bapak Ibu yang belum mengisi saya mohon untuk diisi. Kemudian survei yang ini Bu. Nah, survei peserta didik Bapak Ibu. Untuk peserta didik Mbak, kalau saya udah kumulatifkan 65% guru Mbak ini sudah melakukan student learning. Ya Mbak ya 60% ya Bapak Ibu. Bapak Ibu sudah melakukan student learning. Berarti pembelajaran yang berorientasi kepada student, kepada murid. Saya nggak berbicara omong kosong, tapi saya berbicara mengenai data. Datanya ini ada. Jadi siapa yang komplain silakan, karena ini datanya ada, hasil surveinya ada, hasil akhirnya ada, persentasenya ada, tabelnya pun ada. Ini Bapak Ibu semuanya nanti akan saya analisis dalam bentuk tabel atau diagram gitu. Kita orang matematika enakan baca tabel kan? Ya. Nah ini, kemudian untuk SAPRA ini masih selalu menjadi masalah buat saya Bapak Ibu ya. Masalah, semoga mendengar. WC, kebersihan terus. WC bau, kemudian apa lagi? Aku tuh nggak tahu lagi ya, itu udah diperbaiki, masih bau juga. Ini sebenarnya ini yang salah ini siapa ini? Petugasnya atau anak-anaknya ini? Ya,
Kalian nyiram nggak kalau pipis? Nyiram dia. Nah kemudian apa lagi? Kalau untuk yang gurunya udah kebanyakan gurunya memanfaatkan digital, Mbak. Sudah. Oke, next Bu. Apalagi Bu, analisis PMT kita. Oh udah, ini nggak usah Bu, tadi sudah. Next. Slide berikutnya Bu. Oke, ini ya. Nah ini pemetaan kondisi awal satuan pendidikan. Memetakan ini saya memakai rubrik ya Bapak Ibu ya. Mana Bu? Ya, pemetaan kondisi awal. Nah ini kata saya tadi, pendekatan SWOT, Strength, Opportunities, Application, dan Result. Ibu. Selesai. Kelas tuh memang. Kelas tuh memang. Ntar kalau aku on kayak mana? Oke, ya. Analisis kondisi satuan pendidikan kita Bapak Ibu kemarin berdasarkan rapat dengan tim dari VMT bahwa yang pertama kita lihat dari komponen VMT sekolah kita. Kekuatan, itu kata saya tadi, SOAR. S itu adalah strength, kekuatan. O itu adalah opportunity atau peluang. Kemudian A itu adalah aspiration atau aspirasi. Kemudian yang terakhir adanya hasil atau result. Nanti akan muncullah dari soal ini ide program Bapak Ibu. Nah ini dia visi misi dan tujuan sekolah. Apa sih kekuatan kita? Bahwa PMT sekolah kita mendukung pembelajaran bermakna ya Mbak ya yang sebelumnya. Karena yang sebelumnya kan kita menggunakan kurikulum merdeka. Kurikulum mereka tuh kontekstual nggak Bapak Ibu? Kontekstual nggak? Kontekstual ya. Oke, meaningful nggak dia? Meaningful ya? Meaningful ya, bermakna. Kemudian peluangnya. Peluangnya itu ya, kurikulum merdeka memberi ruang guru melaksanakan pembelajaran kontekstual. Selama ini adanya antusiasme guru untuk belajar dan berinovasi. Itu Bapak Ibu, saya tulis bahwa kalian itu memiliki antusiasme itu berdasarkan apa? Survei tadi Mbak. Karena di dalam survei tadi, kata saya tadi, berapa persen tadi Mbak? Yang sudah 60 ya? Nah 60% lumayan loh Mbak, udah setengah, lebih dari setengah kan, 60%. Maka saya buat di situ antusiasme. Antusiasme itu berapa persen? 60% guru sudah melaksanakan pembelajaran secara bermakna, pembelajaran kontekstual dan pemanfaatan digital. Kemudian ketersediaan fasilitas sarana dan prasarana dan fasilitas digital. Dan ini pun berdasarkan hasil survei dari anak dan wali murid. Kemudian kepemimpinan Bapak Ibu, saya selalu menjadi prinsip saya tak PKK yang selalu saya agung-agungkan ke Bapak Ibu. Prinsip saya adalah prinsip Prof. Hardiansa, TAK, PKK, tak itu input, transparan, akuntabilitas dan kondisional. PKK, partisipan, kesamaan hak, kesamaan kewajiban, itu adalah output. Jadi itulah yang saya gunakan sebagai kepemimpinan. Kalau dulu pendekatannya adalah SWOT yang saya selalu gunakan ya Bapak Ibu ya. Tapi sekarang kayaknya harus berbeda. Saya mau pakai SOAR. Kemudian Bu, berdasarkan survei Mbak, nah 85% malah Mbak, guru, murid dan wali murid, ini yang menyatakan kepala sekolah mendorong inovasi pembelajaran. Tadi web survei juga Mbak. Kemudian next Bu, berdasarkan hasil penilaian supervisi, terdapat 80% guru terbiasa diskusi dan kerja tim. Nah ini Bapak Ibu, ini saya lihat dari hasil supervisi ya. Hasil supervisi apa observasi ya kemarin namanya? Observasi ya. Ya, itu dari hasil observasi ya Bapak Ibu ya. Kemudian kedalaman pembelajaran. Nah ini Pak, 50% Mbak, bukan 60. 50% guru sudah melaksanakan student center learning. Kemudian terdapat kepala sekolah dan guru yang sudah mengikuti PM ya. Tadi gara-gara terdepan untuk PM, guru-guru dan pelatihan KKA Ibu Sri Dewi. Terdapat kita yang baru adalah komite pembelajaran. Ini beda dengan komite yang satunya.
Komite yang satunya komite wali murid ya Bu ya. Kalau ini komite pembelajaran adalah koordinator untuk mengawasi penyusunan kurikulum, berjalannya kombel. Nah itu dia. Koordinatornya adalah Ibu April. Kemudian Mizer, pengukuran. Nah ini semuanya sudah Bapak Ibu lakukan kok. Saya lihat betul ya pada saat asesmen diagnostik awal kognitif maupun non kognitif Bapak Ibu sudah melakukan. Kemudian apa? Pada saat penilaian akhir semester ya Bapak Ibu juga melakukan. Semuanya sudah dilakukan. Dan itu adalah kekuatan Bu Pak bagi sekolah. Next. Oke. Nggak usah lagi, next Bu. Yang ini PM Bu langsung. Oke, PM. Nah ini Bapak Ibu ya, PM yang lagi isunya lagi hangat-hangat betul. Deep learning, pembelajaran mendalam. Apa Bu rumusnya? 8. Nah itu Bapak Ibu rumusnya. 8, 3, 3, 4. 8 apa Bu? 8 dimensi profil lulusan, 3 prinsip pembelajaran, 3 pengalaman belajar, dan 4 kerangka pembelajaran. Good. 8 dimensi profil lulusan yang sudah saya sampaikan tadi, 3 prinsip pembelajaran yaitu berkesadaran, bermakna, kemudian joyful ya, menggembirakan. Dan apa lagi Bu? 3 pengalaman belajar, memahami, mengaplikasi, dan berefleksi. Kemudian Bu, 4 kerangka pembelajaran. Yang pertama praktik pedagogik ya, yang inovatif. Lalu yang kedua lingkungan ya Bu ya, lingkungan pembelajaran. Yang ketiga mitra. Yang keempat pemanfaatan digital. Bapak Ibu jangan kalah dengan saya, Bapak Ibu juga harus hafal ya itu ya. 8, 3, 3, 4. Lalu next Bu. Nah ini tadi, ini adalah inquiry kolaboratif. Inquiry kolaboratif itu dimulai dari yang pertama adalah tahapan akses mengidentifikasi. Bu, tolong langsung ke link. Bukan. Nah iya itu siklus inquiry. Itu yang PDF ya Pak? PDF ya? Nah ini dia. Ini Bapak Ibu, sudah saya buatkan dalam bentuk matriks. Biasanya kita itu hobinya dalam bentuk skema, biar lebih cepat menghafalnya. Ini ya. Yang pertama adalah tahapan akses, mengidentifikasi. Yang kedua berdesain. Yang ketiga implement. Yang keempat measure, reflect, and change. Ya, mengukur, refleksi, dan mengubah. Terus Bu. Nah ini dia yang di sekolah kita. Yang di sekolah kita ya. Akses, mengidentifikasi kebutuhan, tantangan, dan peluang. Nah, ini mengidentifikasi kebutuhan, tantangan, dan peluang Bapak Ibu. Bagaimana cara tim inquiry kolaboratif ini mengidentifikasinya? Dari analisis dokumen VNT, berarti visi, misi, dan tujuan yang sebelumnya. Kemudian analisis kurikulum dan analisis perangkat pembelajaran yang Bapak Ibu buat, yang Bapak Ibu selalu mengumpulkan kepada Ibu Rahili. Untuk tahun ini masih belum selesai itu Bu. Tadi Bu ya, wajib. Itu kelapkin ya Bapak Ibu, kelapkin kalian itu nanti. Kemudian survei dan wawancara tadi yang sudah kita lakukan. Wawancara itu coaching kemarin Bapak Ibu pada saat Bapak Ibu supervisi baik dengan saya maupun dengan para wakil. Kemudian observasi kelas yang dilakukan oleh kepala sekolah dan tim. Diskusi kelompok terfokus. Ini nanti Bu April kita akan ada Hari Guru Belajar. Hari Guru Belajar itu akan dilaksanakan sebulan sekali Bapak Ibu. Kita akan mengambil waktu di hari Kamis. Kamis apa ya? Nah ini dia, hasil dari identifikasi kebutuhan diperlukan penyelarasan VNT dari VNT yang sebelumnya karena masih belum spesifik mengaplikasikan pembelajaran mendalam dan
8 DPL, dimensi profil lulusan Bapak Ibu. Kemudian guru masih membutuhkan pemahaman yang lebih mendalam. Kita sudah ada terdepan 3 guru untuk pelatihan nanti pengemasan pembelajaran mendalam. Bu Desna, Ibu Karin mana? Bu Karin, Bu Asi, siap-siap hari Jumat kita akan pelatihan pembelajaran mendalam. Jumat itu akan saya liburkan, kita akan pelatihan dari pagi sampai sore yang akan dibuka oleh pengawas kita. What? Enggak, ada diliburkan. Saya pikir libur ngomongnya. Kemudian strategi pengembangan pertanyaan esensial, desain tugas otentik yang Bapak Ibu lakukan itu sudah kami analisis Bapak Ibu. Kemudian penggunaan teknologi pemanfaatan digital dari survei tadi ya Bapak Ibu, kami menganalisisnya. Pemanfaatan lingkungan hidup. Nah, pemanfaatan lingkungan hidup ini Bapak Ibu, saya melihat Bapak Ibu yang melakukan pembelajaran di outdoor itu belum terkonsep. Ngerti nggak konsep? Bapak Ibu ya. Konsep itu Bapak Ibu, apa praktik pedagogi yang kalian lakukan sehingga kalian membutuhkan pembelajaran di luar? Seperti kayak saya ya, matematik. Kalau dulu saya mengeluarkan anak itu saya belajar aritmatika dari daun, digunakan. Jadi lingkungan itu memang digunakan untuk apa gitu? Pembelajarannya bisa saya pakai problem based learning gitu kan? Nah, yang membutuhkan pembelajaran di outdoor. Apa yang digunakan di lingkungan itu? Apa? Bendanya itu apa? Daun. Terus dulu teorema Pitagoras kita. Teorema Pitagoras sama kayak gitu juga. Pakai tiang bendera, pohon, anak-anak membawa betul. Ya, tali ukur. Jadi ada konsep maksud saya itu. Jangan kita hanya melakukan pembelajaran di outdoor itu hanya untuk kenyamanan aja. Tetapi saya minta lebih ke konsepnya apa, praktik pedagogi apa yang kalian gunakan. Itu ya Bapak Ibu ya, saya minta ya. Kemudian apa lagi? Hasil dari identifikasi tantangan Bapak Ibu. Keterbatasan waktu guru betul ya. Banyak Bapak Ibu guru yang sudah jamnya 30 lebih ke atas gitu kan. Ada juga di beberapa sekolah yang 40 jam Bapak Ibu. Untung kita belum. Kemudian contoh praktik baik. Nah ini Bu April, contoh praktik baik kita tuh kurang banget. Bahkan mungkin belum ada gitu kan. Nah nanti Bu di hari belajar dulu saya minta setelah tahap akses, desain, kemudian implementasinya itu terjun ke lapangan. Saya pun akan ikut meninjau. Kemudian, terus Bu, peluang. Nah ini tetap peluangnya tuh dari kalian ya. Garda terdepan saya itu adalah guru. Pokoknya nyawaku tuh di guru. Nah inilah, masih banyak guru-guru yang antusiasme untuk belajar dan berinovasi di SMP Negeri 23 Palembang. Terus desainnya ini Bapak Ibu, kita akan ada pengembangan modul pelatihan guru, penyusunan pedoman implementasi, pembukaan tim pendamping yaitu tadi komite pembelajaran, perencanaan workshop dan pelatihan hari Jumat dari pagi sampai sore. Kemudian pengadaan sumber belajar yang akan selalu saya adakan di pos, di atas. Next. Nah ini ya, ini strategi pemrogramannya, pendekatan bertahap, udah Bu. Terus Bu, yang lain Bu. Udah, ini udah. Ya semua ini kita lakukan nanti. Next, ini Bu. Next PPT ini. Taruh. Itu laporan ini sudah. SK Bu. Nah, SK-nya Bu. Ini SK PNT ya Bapak Ibu. Susunan pelaksanaan visi kita, misi kita. Penanggung jawab saya, pembina kita, pengawas pendamping, bukan lagi Ibu Komaria udah pensiun, kita kembali lagi ke Pak Usrin. Lalu koordinator bidang prestasi, nanti akan dikoordinatorin oleh Ibu Radini, anggotanya Bapak Ibu bisa baca. Lalu ada koordinator bidang keimanan, ya koordinatornya Pak Jani bersama anggotanya silakan dibaca.
Lalu ada koordinator bidang kesehatan Pak Hafiz bersama anggotanya. Koordinator bidang kemandirian Ibu Anita bersama anggotanya. Lalu koordinator bidang kolaborasi Ibu Sriyati. Ya. Dan para anggotanya. Terakhir koordinator bidang peduli lingkungan Pak Rahmat dan seluruh anggotanya. Bisbu. Terus SK komite Bu. SK komite. Wah, udah sini. Ada Bu. Nah ini Bu ya. SK komite ini kami bentuk tanggal 4 September 2025. Pembina kita tetap pengawas kita Pak Busrin, lalu penanggung jawab KS, ketuanya wakil kurikulum Ibu Rayuni, koordinatornya adalah Ibu Aprilia. Koordinator mata pelajaran ya Pak Ibu Asi, PPKN Pak Sapi, Bahasa Indonesia Ibu Tika Febi, Matematika Ibu Kita Kartini, kemudian IPA Ibu Cika, bisa IPS Ibu Desna, Bahasa Inggris Ibu Mariati, Bizis, Penjas Pak Chandra, Informatika Ibu Sri Dewi, Seni Budaya Ibu Cesi, kemudian Chelsea ya, kamu nulisnya, iya kurang kemudian muatan lokal Pak Rama. Nah Bapak Ibu ya, silakan berkolaborasi ya nanti ya. Ini semua tupoksinya nanti akan dibagikan Bapak Ibu apa aja tupoksinya. Jadwal deh, jadwal. Ya tadi lama sih jadwalnya sudah akan dieksekusi. Nah ini jadwalnya Bapak Ibu. Jadwalnya hari Jumat nanti ya. Nah hari Jumat nanti itu sudah kegiatan Hari Guru Belajar di SMP Negeri 23 Palembang, yaitu pembebasan pelatihan pembelajaran mendalam dari para guru yang sudah melakukan atau mendapatkan pelatihan PM. Lalu yang kedua akan ada juga pelatihan coding dari Ibu Sri Dewi. Lalu di situ apa ada kegiatannya Mbak? Tujuannya menyebarluaskan praktik baik ya. Siap-siap ya Bapak Ibu, siap-siap HP-nya nanti karena di hari Jumat kita akan ada pretest growth mindset, kemudian pretest dan post-test pembelajaran dalam ya. Bu, Pak, saya harapkan ada peningkatan ya dari apa pretest ke post-test. Kalau pretestnya benarnya misalnya 20 gitu kan, pas post-testnya 30 benarnya. Ya Bapak Ibu ya. Kemudian nanti juga akan studi kasus ya Bapak Ibu. Kerja kita di hari Jumat itu banyak menganalisis. Menganalisis kan memang kerjaan kita. Gimana kalau kita mau mengajarkan ke anak kalau kita sendiri tidak terbiasa untuk menganalisis salah. Sehingga Bapak Ibu akan timbul kreativitas dan berpola pikir kritis. Lalu hari Kamis, nextnya di bulan Oktober. Jadi kita per bulan sekali aja guru belajar. Kamis 9 Oktober, nah ini gaben kita yang paling kesenangan. Praktik baik pembelajaran mendalam. Mbak, saya minta interdisipliner. Jadi interdisipliner itu Bapak Ibu, ini adalah hal yang menarik. Dari sekian saya melakukan pelatihan itu di hari Senin ya, hari apa? Sabtu sampai hari Rabu. Yang menarik perhatian saya itu hanya satu. Adanya perencanaan pembelajaran interdisipliner ilmu. Nah, bukan hanya terjadi di kurikuler, ternyata bisa. Ini next ya Mbak ya, janji loh Mbak, saya mau itu. Di tahun depan 2026 Mbak, adakan pembelajarannya bergabung. Jadi nanti Bapak Ibu di interdisipliner itu bisa 2 atau lebih disiplin ilmu digabung. Kemarin saya mengikuti pelatihan PM itu, saya lihat menarik banget. IPA digabung dengan bahasa Inggris, digabung juga dengan matematika. IPA-nya yang dominan ya. IPA-nya yang dominan. Jadi IPA itu mereka mengenai perubahan iklim. Mengenai perubahan iklim, pada saat di video pembelajarannya itu dia mempelajari bahasa Inggris. Jadi video pembelajarannya itu tentang perubahan iklim Bapak Ibu.
tapi dalam bentuk bahasa Inggris. Apa yang diajari oleh guru bahasa Inggris di dalamnya? Tentang sentences, saya lihat di sana. Simple present, ya, simple past tense, mereka belajar present continuous tense, semuanya ada di dalam itu. Kemudian di matematikanya apa? Ada YouTube lagi video tentang perhitungan suhu. Nah, jadi di situ bergeraklah semua matematika. Jadi gini, saya minta digabung. Combine guru yang masih lemah ITEK dengan guru yang udah kuat ITEK nanti. Kita kombinasikan. Jadi Bapak Ibu nanti tahun depan kita gabung. Jadi kalau Bapak Ibu yang lemah misalnya di ITEK, maka akan digabung. Misal nanti siapa yang ini? Yang guru-guru tua gitu misalnya ya. Bisa, udah kamu Bu ya. Nah, gabungnya nanti dengan Cika misalnya Bu ya. Kan bisa menyatu nanti. Itu, jadi Bapak Ibu, kita itu nanti saling menguatkan sebenarnya. Bukan saya melihat yang ini lemah, yang ini kuat, bukan itu yang menjadi keinginan dari pemerintah pusat. Tapi kita saling menguatkan. Misalnya ibu ini dulunya inquiry learning dia nggak berhasil nih, tetapi Bu Cika inquiry learningnya berhasil. Nah kita padukan dua ini, sehingga yang tidak berhasil tadi tidak berada di zona nyaman terus dia akan berpola pikir PPB karena ditular ke virusnya PPB oleh Ibu Cika misalnya. Jadi kita saling menggenggam, bukan saling atol, kita saling menggenggam, saling menguatkan. Akhirnya apa? Saling menutupi, Bapak Ibu. Next, Kamis lagi 6 November 2025 praktik baik coding. Siap-siap ya, tim coding hanya ada 3 nih kayaknya. Karena coding di SMP Negeri 23 Palembang itu terintegrasi dengan informatika. Guru informatika cuma 3 ya Mbak? Bu Sri Dewi, Bu Rizka, dan Ibu Nazila. Silakan ya, ibu-ibu nanti oncang siapa yang mau berbagi praktik baik. Habis. Nah ini dia perumusan visi. Perumusan visi. Ya, bukanlah visi itu. Jadi Bapak Ibu, visi kita yang baru, Bapak Ibu wali murid yang sekarang sedang mengikuti live streaming, visi, misi, dan tujuan Satuan Pendidikan SMP Negeri 23 Palembang yang terbaru yang sudah diselaraskan dengan kerangka PM dan 8 DPL itu adalah ini. Terwujudnya peserta didik yang prima, semakmur, berbudaya lingkungan. Saya benar, berbudaya. Nah, karena nggak bisa jadi itu ya Bapak Ibu, prima prestasi, kemudian iman, kemudian apa lagi tuh? Semakmur, sehat, mandiri, berkolaborasi, dan berbudaya lingkungan. Ayo coba, jangan kapal sudah. Prima, semakmur, berbudaya lingkungan, prestasi, beriman, sehat, mandiri, kolaborasi, dan peduli lingkungan. Saya sengaja Bapak Ibu buat dalam bentuk akronim supaya kita hafal. Kalau pelatihan kemarin ditanya enggak visinya? Oh, kalau kami guys selalu ditanya, apa visinya? Kalau kemarin kan gampang saya, ITEK Bu, udah kan? Beriman, prestasi, teknologi, dan pendidikan. Ini agak panjang dibuat oleh tim. Agak panjang. Kemarin mau preman ya sebenarnya. Preman, semakmur, berbudaya lingkungan. Prestasi, mandiri sebenarnya Bu. Cuma aku agak takut naruhnya kami di depan itu. Apa coba preman? Nah ini ya Bapak Ibu ya, penyelarasan visi kita kalau dikaitkan dengan, coba saya tanya deh Bapak Ibu, saya tunjuk ya, Pak Chandra. Nah, kalau saya kaitkan dengan 4 poin itu berarti kita mengaitkan kemana Pak? Saya tanya. Gak ada masalah apa aja. Ayo, ini kaitkan kemana nih? Ke apa? Saya nanya dulu, kemana ini? Apa namanya Pak? Beriman, mandiri, apa namanya Pak? Ya, namanya apa Pak kalau sekarang? Kemana Pak Chandra?
namanya. Ayo. Dimensi lulusan. Apa Bu? Nah, benar Bu Anita. Ke-8 dimensi profil lulusan Bapak Ibu. Jadi tidak seluruhnya itu nggak wajib kita. Sekolah itu sesuaikan saja dengan kemampuan sekolah, kekuatan yang ada di sekolah. Jadi kemarin kami hanya mengambil 4 saja, yang biasa-biasa aja dulu lah, yaitu beriman dan bertakwa wajib ya Bapak Ibu ya. Kemudian kemandirian, kesehatan dan kolaborasi. Nah, next Bu. Nah, kita tanya lagi nih. Bu Dewi, Bu, 2 ini Bu, apa kaitannya Bu? Dengan apa Bu dikaitkan? Sudah bisa dimensi profil apa Bu dikaitkan dengan apa Bu? Kemana dia Bu? Bu baca Bu, sekolah menghasilkan output yang bermutu gitu. Terwujudnya pendidikan skill abad 21 apa Bu? Kacamata ketinggalan. Kacamata ketinggalan. Berarti Bu Rena yang kacamata nggak ketinggalan. Ayo Bu, dikaitkan dengan apa Bu? PKN, betul. Jadi yang kedua ini kami kaitkan dengan kerangka pemikiran pembelajaran mendalam, yaitu keempat-empatnya ya Mbak ya, kita keluar semua ya, keempat-empatnya praktik, pedagogi inovatif, kemudian kemitraan. Nanti kemitraan itu Bapak Ibu gak muluk-muluk di eksternal, tapi di internal yang harus kita push terlebih dahulu. Yaitu apa? Kalau kemitraan internal Bapak Ibu, guru dengan murid ya. Kemudian pemanfaatan digital ya Bapak Ibu. Terus apa lagi? Saya dikurang lingkungan. Lingkungan nanti arahnya saya itu Bu, kalau kurikuler kita nanti nextnya saya akan mana Yuli? Danang kau. Beli jaring kayak kau. Terus beli bibit ikan ya. Di situ KG itu kita buat kewirausahaan. Siap-siap Bu April. Katanya Bu April bisa untuk pengasapan ikan. Nanti ya ketawa pun sakit ampun yang pokoknya katanya bisa. Nanti kita ke pengasapan ikan. Pengasapan ikan atau ikan apa pokoknya pengasapan. Nanti kita kemas kita jual. Kemudian kalau prodinya yang satunya kita jual juga ke pasaran yang dia masih untung ya Bapak Ibu, atau kita olah jadi keripik misalnya. Jadi saya mau kita memanfaatkan kekuatan kita karena kami diajarkan gitu Bapak Ibu. Visi misi itu nggak muluk-muluk, nggak usah terlalu tinggi. Apa kekuatan yang menunjang di sekolah kamu? Nah itulah katanya. Yang kulihat itu setiap hari yang orang itu, Pak. Alam itu lagi, benar nggak? Nah, tambah lagi, tambah cantik dibuat oleh rombongan bapak-bapak. Ada apa di situ? Jaring. Nah, kemudian kita kan ikan lele. Nah, akhirnya itu hanya saya ambil kekuatannya, Bapak Ibu. Kemudian, habis ya? Oh ini, di budaya penyelarasan misi dan 4 kerangka PN ya Bapak Ibu ya, ada 4 tadi. Habis? Lagi Bu, PPT-nya selesai. Ya, saya sama aja. Ya. Nah ini yang susah kata saya. Semalaman saya buat ini. Tujuan smart. Tuh Bapak Ibu ya. Jadi tujuan yang kita buat itu belum terukur. Sekarang inilah tujuan smart. Tadi bukan strength, spesifik, kemudian miserable, achievable, kemudian relevan dan time-bound. Nah ini ya, spesifikasi itu apa yang kita harapkan? 1, tujuan kita dalam waktu 1 tahun. Nah gitu Bapak Ibu, dia harus ada rentang di sana, jelas. Dalam waktu 1 tahun terwujudnya lulusan yang unggul dalam bidang akademik dan non-akademik serta berkarakter profil lulusan. Apa spesifiknya? Apa sih yang diinginkan oleh sekolah ini dengan tujuan seperti itu? Itu yang diinginkan. Lulusan yang unggul akademik dan non-akademik. Sekarang,
miserable-nya kemana gitu. Nah, miserable-nya itu ke sini Bapak Ibu. Jumlah peserta didik yang lulus 100%. Ya, aku pengennya 100% ya kita ya. Kemudian, gak muluk-muluk saya. Yang ikut lomba 5% deh jadilah. Di situ saya buat. Mungkin sekolah orang lain kayak 90%, dia 80%. Saya 5% aja udah jadilah. Mengukurnya, berarti udah berhasil nih tujuan saya. Kemudian, setiap tahun Satuan Pendidikan akan menghitung jumlah peserta didik yang lulus. Itu melalui nanti TU, bagian Ibu Hartanti. Kemudian setiap bulan Satuan Pendidikan akan menghitung jumlah peserta didik yang mengikuti lomba Ibu Waka Kesiswaan. Nah itu ya Bapak Ibu. Achievable-nya itu kemana? Dia realistisnya itu kemana? Realistisnya ke 8 DPL, dimensi profil kelulusan. Relevannya di mana relevannya? Karena Bapak Ibu belum lihat, ini merupakan indikator visi kita tadi yang pertama, prima, prestasi, dan misi poin ke 1 Bapak Ibu. Buat itu susah ternyata buat kita, susah banget. Mau memikir yang harusnya saya itu bersama kamu buat sendirian saya mikirnya malam-malam itu. Next, nomor 2. Dalam waktu 1 bulan. Nah ya Bapak Ibu, ini akan diintegrasikan dengan nilai dalam pembelajaran, berarti semua mapel. Dalam waktu 1 bulan, peserta didik kita terwujud perilaku religius dan beribadah sesuai dengan agama yang dianutnya. Nah ini Bapak Ibu, spesifiknya saya inginkan ya, atau sekolah menginginkan sikap religius dan beribadah dalam interaksi sehari-hari peserta didik. Lalu miserable-nya gimana? Apa kabar? Jurnal 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat itu Bapak Ibu? Enggak tahu. Besok panggil ke ya Bapak Ibu ya. Kita manfaatkan. Kita manfaatkan jurnal tadi Bapak Ibu. Di jurnal itu ada nggak itu waktu sholat? Ada ya? Nah, dia nggak apa-apa, hanya membuat waktu sholat. Di mana nanti berpikir prestasinya? Prestasi itu kan dimulai dari anak-anak yang mandiri kan? Anak-anak yang mandiri, anak-anak yang tanggung jawab, akhirnya dia bisa berpola pikir kreatif dan kritis. Jadi dari pukul, saya hanya dulu saya beribadah bu, sholat subuh pukul 5.05.00 misalnya. Sudah dihitung belum? Oke, di jurnal itu hanya timingnya aja yang dilihat. Tapi suruh dia bercerita. Pukul 5.00 itu apa yang kamu kerjakan? Sebelumnya apa action yang kamu kerjakan juga? Langkah-langkahnya gimana? Nah itu kan sudah membuat anak-anak berpikir apa Bapak Ibu? Jadi saya minta besok tanyakan kepada anak-anak jurnalnya, kecuali kelas 7 ya, kelas 7 baru 8 dengan 9. Jurnalnya tanyakan, suruh dia isi Bapak Ibu untuk yang bagian ke gimana. Kemudian achievable-nya dapat dicapai dengan integrasi. Nah ini kata saya tadi, integrasi nilai dalam pembelajaran Bapak Ibu. Kemudian relevannya mendukung visi beriman. Waktunya saya akan merefleksi setiap 1 bulan Bapak Ibu. Nanti saya ada program itu Mbak full refleksi 1 bulan Bapak Ibu. Jadi setiap 1 bulan kita akan merefleksi. Murid yang bermasalah itu kita hidupkan kembali. Next Bu, ada 6 tujuan ini. Dalam waktu 1 minggu, Satuan Pendidikan akan mewujudkan individu yang memiliki kesehatan fisik dan mental untuk kesejahteraan lahir dan batin. Spesifiknya kesehatan fisik dan mental, miserable-nya gimana? Setiap minggu Satuan Pendidikan akan menghitung, Mbak, persentase peserta didik yang telah membiasakan diri hidup sehat melalui tetap saya hidupkan jurnal 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat. Jadi Mbak itu tadi dikumpul setiap 1 bulan. Kalau yang ini setiap 1 minggu, kalau yang tadi setiap 1 bulan. Achievable-nya dapat dicapai dengan pembiasaan hidup sehat, relevan ya dengan visi kita tadi ya. Prima semabor, berarti disel. Kesehatan dan misi 4 dan 5. Time bomb saya 1 minggu Bapak Ibu. Next Bu. Yang keempat, dalam waktu 6 bulan, nah ini agak lama Mbak. Dalam waktu 6 bulan, terwujudnya pembiasaan budaya belajar yang mandiri, disiplin
dan bertanggung jawab. Spesifiknya mandiri itu sebagai counter dari sekolah kita. Miserable, Mbak. Kotak saran itu sudah, Mbak? Tadi sudah. Ya, kita punya kotak saran bagi guru, tenaga pendidik, dan kepala sekolah. Melalui kotak saran, Mbak, kita buka setiap 1 minggu. Kemudian kita akan merefleksi, membacakan, dan mengevaluasi diri. Kemudian peserta didik berkolaborasi bersama tim kelasnya dan guru pembina. Mading, mana Mading? Mbak, hidupkan lagi Promadita kamu, Mbak. Promadita, tadi ya. Sudah hidup? Sudah hidup, Bu? Belum, hidupkan deh. Setiap 1 tahun, Mbak, kita menghasilkan gelar karya, ya Mbak ya? Pasti kan? Gelar karya, kurikuler. Lalu setiap 6 bulan, Satuan Pendidikan menyebarkan angket. Itu biasa. Makanya kata saya diisi, Bapak Ibu, angket itu jangan nggak diisi untuk sekolah, ya. Next, timernya 6 bulan. Dalam waktu 6 bulan terwujudnya pengelolaan sistem pembelajaran yang kolaboratif. Nah tadi ya, semabor, ya kolaboratif kan bor. Nah, kolaboratif dan inovatif terintegrasi dengan media yang interaktif baik daring maupun luring. Spesifiknya ini, kerangka PR, praktik pedagogik yang inovatif dan pemanfaatan digital mendorong pembelajaran yang kolaboratif, Bapak Ibu. Miserable-nya lah, baca lagi Bapak Ibu. Dalam waktu 6 bulan, guru mempelajari itu ya platform digital Anda, ruang GTK. Setiap 1 bulan melalui forum Hari Guru Belajar, guru berkolaborasi bersama, akses tadi desain, implement, user, change, reflect ya. Kemudian setiap 6 bulan sekali mengadakan pertemuan dengan orang tua. Ibu DK ya, mana? Bu DK ya Bu ya. Setiap dalam waktu 6 bulan itu 1 kali biasa kita kan? Benar nggak saya? 7, 8, 9. Makanya saya masuk ini sini Bu. Achievable-nya dapat dicapai dengan praktik pedagogi inovatif yang mendorong kolaborasi dan pembelajaran secara holistik. Holistik apa? Bu, ada 4 olah. Olah apa aja? Olah pikir, olah rasa, olah hati, dan olah. Kalau saya ngapal itu pakai itu deh. Jadi cepat kita ngapalnya. Terus, next, Bu, yang terakhir. Nah ini ya. Dalam waktu 6 bulan terwujudnya mutu berkualitas, budaya mutu berkualitas dan berwawasan lingkungan hidup. Nah, kurikuler. Nah, jadi untuk lingkungan yang saya manfaatkan adalah ke interdisipliner, yaitu ke pembelajaran kurikuler. Habis belum ya? Thank you belum ya? Oh ini Bu, ini Bu ya. Visi kita itu baca kok. Apa visi kita deh? Yang terbaru akhirnya. Mewujudnya peserta didik yang prima, semabor, berbudaya, lingkungan, prestasi, beriman, sehat, mandiri, kolaborasi, dan berbudaya lingkungan. Coba sama Ren, sudah ada kan? Prima, semabor, berbudaya lingkungan. Coba beri dulu Ibu Kapur. Prima gerakannya gimana? Beri Ibu. Prestasi. Prima, prestasi, sehat gimana Pak? Pentingnya kalau prestasi apa pentingnya? Oh sehat kayak gini ya? Ayo sama-sama kita Bapak Ibu, ini cita-cita kita kok. Sama-sama. Prima, prestasi. Terus kemudian sehat. Terus mandiri gimana lo? Mau mandiri? Ayo para mandiri ya, sok kayak gini kamu. Oh ya udah, mandiri kayak gitu ya. Kayak mana Bu? Mandiri, pokoknya gini ya. Oke, mandiri, kolaborasi. Jadi ya.
warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kepada ibu kepala sekolah atas pemaparannya bagaimana tim telah berusaha untuk membuat penyelarasan visi misi dan tujuan satuan pendidikan dengan kerangka pembelajaran mendalam. Untuk saat ini saya buka sesi diskusi atau sesi tanya jawab. Kepada Bapak Ibu guru yang ada di ruangan, saya persilakan untuk menyiapkan pertanyaan atau ada hal yang ingin ditanyakan. Dan kepada audiens yang menyaksikan secara live juga boleh mengajukan pertanyaan lewat kolom komentar. Terima kasih. Ada kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya? Kepada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, kalau dari pemaparan tadi tentang visi misi sekolah kita ini kan sudah luar biasa sekali perubahannya. Nah, tapi kalau menurut saya pribadi dari yang saya lihat di sini yang hanya di-push atau didorong untuk memiliki banyak perubahan itu dari kita pihak sekolahnya, terutama dari sekolah, terus dari guru-gurunya. Nah sekarang kalau kita melihat kondisi di sekolah kita ini kan anak-anak kita ini kan banyak dari keluarga yang menengah ke bawah dengan motivasi belajar yang cukup rendah. Maksud saya ada tidak kita nanti atau seperti sosialisasi atau untuk buat gimana caranya memotivasi siswa itulah, jadi yang berkembang bukan cuma dari sekolah dan gurunya tapi mudah-mudahan ada juga dari siswanya. Terima kasih. Terima kasih. Ada lagi? Ada lagi Bapak Ibu? Boleh saran, kritik? Siswa? Ada nggak yang kita penuhi di PMT? Visi misi dan tujuan sekolah anak? Amel. Anaknya mana ya? Cecil? Apa yang tahu? Apa yang kurang? Ada kurangnya? Pak, masih banyak yang menonton kan? Pak, kita mau kirim link loh Pak. Saya sendiri orang tua kalau nggak ini. Bu Asi, jawaban Bu Asi ini nanti link yang akan saya kirim. Jadi saya akan mengirimkan link di sana bagi para wali murid kita. Kita ada MOU, Bapak Ibu. Jadi saya sudah membuat MOU kesepakatan bersama di sini ya Bapak Ibu ya, antara pihak sekolah dan wali murid yang berisi ada 4 pasal saya buat di sini. Di sini bahwa ini merupakan kesepakatan untuk mendukung proses pendidikan murid dan orang tua berlaku sebagai mitra sekolah, bersama-sama melakukan pembimbingan anak, komunikasi terbuka dengan guru, partisipasi dalam kegiatan sekolah serta mendukung program sekolah. Nah, ditandatangani oleh saya dan sebelahnya orang tua atau murid. Bu, ada Bu? Siapa saya? Ini. Mana nih? Enggak, saya Bapak. Ada banyak. Biar ada pasal-pasalnya. Pasal 1 nanti sampaikan sama orang tuanya ya. Ini wajib nanti diisi melalui link ya. Ada MOU Bapak Ibu. MOU ini namanya MOU kesepakatan bersama bahwa wali murid itu akan menjadi mitra bagi sekolah kita. Dia akan membimbing anak-anaknya itu di rumah, karena di rumah bukan tanggung jawab kita lagi. Jadi adanya kolaborasi atau kerjasama. Nah ini Bapak Ibu, ini kesepakatan bersama saya.
Dan ini akan saya bagikan lewat link. Para orang tua nanti langsung menandatangani. Terus Bu, pasalnya. Nah ini ya, pasal 1, masalah kepengasuhan. Bahwa setiap orang tua berkewajiban memberikan pola asuh kepengasuhan yang penuh kasih sayang baik lahir maupun batin sesuai dengan tuntutan agama. Yang kedua, bahwa setiap orang tua berkewajiban memenuhi kebutuhan dan perhatian yang penuh tulus ikhlas untuk menjaga perkembangan anak agar sesuai dengan fitrahnya. Yang ketiga, bahwa setiap orang tua mengupayakan dengan sepenuh hati dan segenap kemampuan untuk memberikan keteladanan. Nah ini yang sangat penting bagi saya. Kalau saya ya, karena anak itu meniru dan mencontoh apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Anak ngomong jorok, biasanya kita membiasakan ngomong jorok, gitu kan? Ya, sebagai uswah yang baik kepada anak sesuai dengan tuntunan agamanya masing-masing dan kaidah positif dalam masyarakat yang tidak bertentangan dengan kaidah agama. Bahwa setiap orang tua berkewajiban meningkatkan kemampuan, keterampilan, kepengasuhan melalui kegiatan parenting dan bimbingan keagamaan. Bahwa setiap orang tua hendaknya menjadikan musyawarah. Nah ini terjadi terus dengan kita kan. Ada anak yang diambil ke sini, ada yang ini, akhirnya anaknya yang jadi korban. Ya, menjadikan musyawarah untuk mencari solusi atau segala macam masalah kepengasuhan. Baik kaitannya antar sekolah dengan orang tua, sekolah dengan anak, orang tua dengan anak, atau dengan pihak-pihak lainnya. Ini saya buat pasal ini sesuai dengan kejadian yang ada di sekolah kita. Terus pasal 2 pendampingan lagi, tetap semuanya ke moral ya saya buat ini ya. Bahwa setiap orang tua mempunyai kewajiban beban yang sama dalam pendampingan anak murid dalam proses perkembangan agama, sosial, akhlak dan emosinya baik di rumah maupun di sekolah atau tempat-tempat lain yang terjadi adanya interaksi dengan anak atau murid. Yang kedua, bahwa setiap orang tua mempunyai kewajiban dan beban yang sama untuk secara penuh mendampingi proses belajar siswa dimanapun siswa itu berada, Bapak Ibu. Bahwa setiap orang tua mempunyai kewajiban dan beban yang sama untuk mendampingi minat dan bakat murid agar berkembang sesuai keinginannya. Apabila minat dan bakat anak murid tersebut sesuai dengan tuntunan agama atau norma sosial positif yang ada dan tidak bertentangan dengan kaidah agama. Bahwa setiap orang tua mempunyai kewajiban dan beban yang sama dalam mendampingi anak atau murid dalam menyelesaikan permasalahan anak dengan arif dan bijaksana, sehingga anak atau murid tersebut semakin dewasa dan semakin memahami arti dari sebuah permasalahan kehidupan. Pasal ketiga tentang keterlibatan atau support ya, bahwa setiap orang tua berkewajiban terlibat secara proaktif dalam proses pendidikan anak, baik di rumah, sekolah, lingkungan masyarakat atau dimanapun mereka berada. Setiap orang tua berkewajiban memberi support, motivasi terhadap anak di setiap kesempatan atau tempat anak melakukan aktivitas yang positif. Bahwa setiap orang tua sepakat dan bersedia memberikan waktunya, nah ini yang penting, waktunya kepada anak dengan menghadiri undangan, pertemuan atau orientasi orang tua atau wali murid. Jadi orang tuanya harus meluangkan waktu untuk anaknya kalau dipanggil di sekolah. Setiap orang tua berkewajiban memberikan apresiasi, penghargaan. Nah ini mungkin yang masih belum ya, masih jarang dilakukan oleh orang tua ke anaknya. Memberikan apresiasi. Apresiasi itu dari lisan aja anak tuh sudah bangga loh sebenarnya. Kemudian diharapkan orang tua menjadi penengah dan membantu memahami guru dan program sekolah, atau memberi perspektif positif pada diri anak tentang adab dan kepercayaan, begitu juga sebaliknya. Bahwa setiap orang tua berhak memberikan saran, masukan, mengingatkan, menasihati dan memperbaiki guru. Jadi ada juga untuk kita, Bapak Ibu, maupun sekolah yang dilakukan dengan cara yang santun, menjaga kredibilitas guru dan sekolah, serta memperhatikan waktu dan tempat yang tepat. Sekolah memfasilitasi dengan menyediakan forum nanti dan sarana bagi orang tua untuk menyampaikan kritik, teguran, dan masukan. Bahwa setiap orang tua dan sekolah mempunyai kewajiban atas kelangsungan pendidikan yang bermutu dan berkesinambungan sesuai dengan
karakter 8 DPL. Penutup. Nah itu. Demikian butir-butir kesepakatan bersama ini dibuat dengan sepenuhnya mengharap kebaikan kemudahan Bapak Ibu ya. Apabila dalam perjalanannya butir-butir kesepakatan ini ditemukan suatu yang kekurangan, maka dapat kita sempurnakan lagi. Nah itu Bapak Ibu. Jadi ini untuk menjawab pertanyaan dari Ibu Asi tadi ya Ibu Asi ya. Jadi saya sudah menyiapkan Bu MOU kita, nota kesepakatan, di mana ini nanti wajib diisi oleh para orang tua. Karena inilah namanya kemitraan melalui orang tua, kemitraan antara sekolah dengan orang tua. Karena kita nggak bisa mendidik anak itu hanya dari satu pihak, tapi mendidik anak itu dari dua pihak. Ya, dari jam 1 sampai jam setengah 3 lama loh kita. Jam 1, jam 7 ya. Jam 6.40 sampai jam setengah 3 anak-anak bersama kita. Kita yang mendidiknya. Ya kan? Nah, jam 3 malahan. Nah, pulang sampai ke besok paginya orang tua. 50-50 dari kalau menurut saya. Nah, jadi perlu kolaborasi. Jangan lagi ada orang tua langsung aja menyalahkan kepada kita gitu kan, pihak sekolah. Jadi pihak sekolah itu akan menyediakan suatu tempat gitu, wadah bagi pihak sekolah maupun pihak wali murid untuk berkomunikasi. Nah, itu Bu Asri. Habis Bapak Ibu? Habis? Nggak ada lagi pertanyaan? Saya kembalikan ke MC. Baik, setelah tadi pemaparan dan sesi tanya jawab terkait penyelarasan visi misi dan tujuan satuan pendidikan dengan pembelajaran mendalam, saat ini akan diresmikan visi misi dan tujuan satuan pendidikan kita yang baru oleh Ibu Kepala Sekolah. Kepada Ibu saya persilakan. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, semoga cita-cita ya kita bersama yang kita implementasikan dalam bentuk visi, misi, dan tujuan satuan pendidikan yang sesuai dengan kerangka pembelajaran mendalam dan 8 dimensi profil kelulusan ini dapat tercapai Bapak Ibu melalui kolaborasi kita bersama-sama ya. Murid juga mendukung, guru mendukung, wali murid ya sampaikan ya kepada orang tuamu bahwa kami sekolah satuan pendidikan SMP Negeri 23 Palembang memiliki PMT yang terbaru, penyelarasan ya. Maka visi, misi dan tujuan sekolah kita adalah terwujudnya peserta didik yang prima, semangat dan berbudaya lingkungan. Prima, prestasi, beriman, semangat, sehat, mandiri, dan kolaborasi serta berbudaya lingkungan. Terima kasih Bapak Ibu. Baik, berakhirnya acara kita pada sosialisasi penyelarasan visi, misi, dan tujuan satuan pendidikan. Baik Bapak Ibu, tadi setelah kita dengarkan program visi misi yang baru, semoga kita bisa melaksanakan dengan kerjasama yang baik. Tapi sebelum saya tutup, karena tadi saya buka dengan pantun, maka saya tutup juga dengan pantun. Ke pasar Cinde beli semangkau, semangkau dimakan di pojok atap. Mari kita sukseskan visi misi sekolah kita dengan pembelajaran mendalam solusinya. Segini kegodan dia. Cikampek, Tasikmalaya. Sampai di sini acara kita. Kami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa ketinggi jadi makan semangkuk. Iya.